Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang ke dalam video pembelajaran mengenai sistem pengukuran kinerja berbasis logic model. Sebelumnya, perkenalkan saya Bastian Jordan dari unit KKN PPM UGM di Desa Wirun dan Bekonang, dan juga berasal dari jurusan akuntansi FEB UGM pada angkatan tahun 2018. Perlu Anda ketahui bahwa unit KKN kami bersama dengan Kagama Cabang Sukoharjo saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan potensi Desa Wirun sebagai suatu desa wisata bertaraf internasional dan juga sebagai suatu desa sentra gamelan. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya berkat pengusungan dan pelaksanaan program Wirun Heritage. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan dari penyelenggaraan program Wirun Heritage ini, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebuah sistem pengukuran kinerja yang sekiranya dapat membantu Anda dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai program kerja yang impactful atau berdampak luas kepada masyarakat di Desa Wirun serta Bekonang. Harapannya, program-program kerja yang kita lakukan ini dapat semakin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sistem pengukuran kinerja yang akan kita bahas bersama-sama ini dinamakan sebagai logic model. Sebelum kita memahami secara lebih lanjut mengenai logic model ini, akan lebih baik apabila kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu apa itu sistem pengukuran kinerja dan manfaatnya bagi suatu organisasi. Sistem pengukuran kinerja sederhananya adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu aktivitas pengevaluasian proses dan hasil dari segala kegiatan atau program yang kita lakukan di dalam suatu organisasi. Aktivitas evaluasi ini dilakukan karena setiap organisasi tentunya menginginkan goals atau tujuannya dapat tercapai melalui pengimplementasian berbagai program kerja yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Anda tentunya tidak ingin berbagai program kerja ini berjalan dengan buruk, karena artinya Anda akan membuang-buang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan sistem pengukuran kinerja ini, Anda akan selalu berusaha menjaga kualitas penyelenggaraan berbagai program kerja yang dimiliki. Dan apabila ada program kerja yang berkinerja buruk, Anda akan dapat melakukan berbagai perbaikan untuk mencegah hal yang sama terulang di kemudian hari. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dari sistem pengukuran kinerja ini, secara sederhana, berikut merupakan bagan atau skema yang menggambarkan alur proses perancangan, pengimplementasian, dan pengevaluasian dari segala aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi. Pertama-tama, setiap organisasi tentunya harus menentukan terlebih dahulu visi, misi, dan goals atau tujuan yang ingin dicapai melalui pendirian organisasinya tersebut. Selanjutnya, setiap organisasi pastinya akan merancang strategi untuk mencapai visi, misi, dan goals yang sudah ditentukan sebelumnya. Di saat perancangan strategi inilah, Anda akan melakukan tahapan planning atau perencanaan, guna menentukan berbagai program kerja yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan. Oleh karena sumber daya yang terbatas, setiap organisasi tentunya akan melakukan penganggaran selama tahapan perencanaan ini, untuk memastikan adanya penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif selama melaksanakan suatu program kerja. Nah, di saat tahapan perencanaan dan penganggaran inilah, kita akan memanfaatkan model dari suatu sistem pengukuran kinerja untuk merancang target-target yang ingin kita capai dalam melaksanakan berbagai program kerja sebelumnya. Barulah setelah itu, berbagai program kerja dijalankan untuk merealisasikan strategi-strategi yang dimilikinya. Perlu diingat, kalau pelaksanaan dari program kerja ini akan sangat mengacu pada sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah dibentuk sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memastikan program kerja ini dijalankan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, setiap organisasi tentunya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program kerja yang sudah dijalankan oleh organisasinya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kenyataan yang diperoleh saat melaksanakan suatu program kerja dengan target yang sudah diharapkan sebelumnya di dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. Apabila realisasi yang diperoleh sesuai, atau bahkan melebihi target yang diekspektasikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kerja tersebut berhasil sepenuhnya. Sebaliknya, apabila realisasi yang diperoleh jauh di bawah target yang sudah diekspektasikan sebelumnya, dapat dikatakan kalau pelaksanaan program kerjanya kurang baik dan perlu dibenahi secara lebih jauh. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama,
Proses evaluasi ini sangat bergantung pada sistem perencanaan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Apabila rencana yang dibentuk sebelumnya itu spesifik, jelas dan detail, maka tahapan pengeksekusian program kerja dan pengevaluasiannya akan berjalan dengan lebih lancar. Oleh karena itu, di tahapan perencanaan inilah sebenarnya Anda memerlukan suatu model sistem pengukuran kinerja yang efektif untuk memastikan adanya acuan spesifik yang dapat digunakan oleh organisasi Anda selama melakukan proses pengimplementasian dan pengevaluasian program kerja. Sebenarnya, terdapat banyak model dari sistem pengukuran kinerja yang dapat Anda gunakan untuk merancang dan mengevaluasi proker dengan baik. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan suatu bentuk sistem pengukuran kinerja bernama Balance Scorecard. Balance Scorecard ini terbukti dapat meningkatkan kualitas dari tahapan perencanaan dan pengevaluasian kinerja dari seluruh program kerja yang Anda miliki, karena Balance Scorecard ini dapat membantu Anda mengukur kinerja secara lebih seimbang, dengan memperhatikan perspektif yang lebih luas, tidak hanya performa finansial saja, melainkan juga performa non-finansial. Nah, hari ini kita tidak akan membahasnya lagi, karena selain Balance Scorecard ini, masih ada sistem pengukuran kinerja lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dari tahapan perencanaan dan pengevaluasian berbagai program kerja. Bapak dan Ibu sekalian, sistem pengukuran kinerja yang akan kita bahas bersama-sama pada saat ini bernama Logic Model atau model logika. Jadi apa sih itu Logic Model? Kalau kita coba mengacu pada definisi di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2015, disebutkan kalau logic model atau model logika adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memberikan gambaran hubungan logis antara sumber daya atau input, proses, keluaran, dan hasil dari program yang dijalankan oleh suatu entitas. Nah, untuk memahami secara lebih lanjut maksud dari definisi tersebut, kita dapat mengacu pada definisi yang dimiliki oleh W.K. Kellogg Foundation dalam bukunya yang berjudul Logic Model Development Guide, yang menyebutkan logic model sebagai suatu langkah sistematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dari sumber daya yang Anda miliki dengan berbagai program kerja yang direncanakan dan hasil yang ingin dicapai dari pengimplementasian berbagai program kerja tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa logic model ini dapat membantu suatu organisasi dalam menghubungkan komponen input, proses, output, dan outcome dari seluruh program kerja yang ingin kita laksanakan di dalam suatu organisasi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pada pembahasan skema sebelumnya, saya sempat menyinggung bahwa setiap strategi yang kita miliki akan diimplementasikan dan direalisasikan ke dalam berbagai program kerja untuk mencapai visi, misi, dan goals yang dimiliki. Nah, sebenarnya proses perancangan dan pengimplementasian program kerja ini dapat kita pecah lagi ke dalam beberapa komponen, yakni komponen input, komponen proses, dan komponen output. Saya yakin Anda sekalian sudah mengetahui setiap dari komponen ini, karena dalam melaksanakan suatu program kerja, kita akan banyak menyinggung komponen-komponen tersebut. Kalau Anda membuat suatu kegiatan atau program kerja, Anda tentunya membutuhkan berbagai resources atau sumber daya untuk menunjang berjalannya kegiatan yang Anda miliki. Sumber daya tersebut kemudian dikelola di dalam komponen proses untuk menghasilkan output yang kita harapkan dan inginkan. Nah, untuk memberikan penjelasan contoh yang lebih jelas, kita misalkan saja organisasi Anda memiliki goals atau target di mana seluruh pelaku usaha dapat mengelola berbagai limbah yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Sebagai bentuk perwujudan program kerja tersebut, Anda merancang kegiatan sosialisasi, pengenalan jenis-jenis limbah kepada para pelaku usaha tersebut. Anda tentunya memerlukan berbagai sumber daya atau input untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, input yang kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tentunya tidak hanya berupa uang dan barang fisik saja, seperti mikrofon, laptop, ruang pertemuan, dan lain sebagainya, melainkan juga pengetahuan yang kita miliki mengenai jenis-jenis limbah ini, yang ingin kita bagikan kepada para pelaku usaha tersebut. Nah, nantinya, seluruh sumber daya itu akan kita manfaatkan di dalam melakukan tahapan pengerjaan kegiatan. Tahapan pengerjaan kegiatan ini termasuk dalam komponen proses. Jadi, komponen proses ini kebanyakan berisikan seluruh aktivitas pengimplementasian program kerja yang kita miliki. Kembali lagi dengan contoh sosialisasi tadi, komponen proses ini artinya berisikan seluruh aktivitas penyusunan dan pemaparan materi sosialisasinya
pada para pelaku usaha di daerah X. Nantinya setelah menyusun dan memaparkan materi sosialisasinya, kita tentunya akan mengharapkan adanya suatu hasil yang dapat kita peroleh dari sosialisasi tersebut. Bisa berupa antusiasme para pelaku usaha, atau juga bisa kehadiran mereka di dalam acara sosialisasi pengenalan jenis-jenis limbah tersebut. 3 komponen ini adalah hal yang tidak akan pernah kita lewatkan dalam merancang dan melaksanakan suatu program kerja. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah komponen input, proses, dan output ini sudah cukup di dalam merancang dan mengevaluasi suatu program kerja? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena kita belum dapat memastikan bahwa program kerja yang kita jalankan ini akan memberikan dampak yang signifikan kepada para audiens yang kita miliki. Kita gunakan saja contoh sebelumnya. Organisasi kita kan ingin para perusahaan untuk mulai mengelola limbah-limbah yang dikeluarkannya selama melakukan aktivitas bisnis. Nah, apakah melalui pembentukan program kerja pengenalan jenis-jenis limbah ini, kita dapat memastikan kalau para pelaku usaha ini akan mengelola limbah pabrik yang dimilikinya? Hal ini kan akan sangat jarang dibahas. Biasanya kebanyakan organisasi hanya berfokus hingga pembentukan output saja, tanpa mempedulikan apakah output yang dihasilkannya tersebut akan memberikan impact atau dampak yang signifikan kepada para audiens yang dimilikinya. Akibatnya, seringkali program kerja yang dibentuk itu tidak sinkron atau sesuai dengan visi, misi, dan goals yang dimiliki. Oleh karena itu, di dalam sistem pengukuran kinerja berbasis logic model, penggunaan dari komponen input, proses, dan output saja tidak cukup. Perlu ditambahkan satu komponen lainnya yang dinamakan sebagai outcome, atau juga bisa dikatakan sebagai impact. Outcome ini berisikan dampak yang kita inginkan dari program kerja yang telah dijalankan. Kita tentunya tidak mau program kerja yang sudah capek-capek kita bentuk itu berakhir dengan sia-sia, tanpa memberikan pengaruh apapun. Karena seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, banyak sumber daya yang akan terbuang secara percuma apabila program kerja yang dijalankan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Apabila kita coba hubungkan dengan contoh sebelumnya, melalui pembentukan program kerja sosialisasi pengenalan jenis-jenis limbah, kira-kira dampak apa saja yang kita harapkan dari kegiatan tersebut? Saya sendiri meyakini dampak yang ditimbulkan pastinya seputar peningkatan pengetahuan masyarakat akan berbagai jenis limbah. Nah, masalahnya, apakah dampak berupa peningkatan pengetahuan masyarakat ini akan sesuai dengan impian yang dimiliki oleh organisasi? Organisasi sebelumnya menginginkan para pelaku usaha untuk mulai mengelola limbah yang dimilikinya. Jadi, apakah dengan masyarakat tahu akan jenis-jenis limbah ini akan mendorong mereka untuk mengelola limbah? Rasa-rasanya kan agak sedikit mustahil, karena para pelaku usaha ini hanya diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis limbah saja, tanpa diberikan penjelasan cara untuk mengolahnya. Oleh karena itu, seharusnya program kerja yang dilaksanakan bukanlah sosialisasi mengenai jenis-jenis limbah, melainkan sosialisasi cara mengolah limbah. Barulah target yang dimiliki organisasi dapat tercapai. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, inilah sebenarnya tujuan dari digunakannya sistem pengukuran berbasis logic model ini. Melaluinya, kita dapat menilai kelogisan dan kesinambungan hubungan dari program kerja yang akan kita lakukan dengan perubahan-perubahan yang memang diinginkan, yang tentunya tertuang di dalam visi, misi, dan goals yang kita punya. Jangan sampai kita mengalokasikan sumber daya dan waktu yang kita miliki untuk membuat berbagai output yang tidak sesuai dengan tujuan dan target yang kita harapkan. Oleh karena itulah juga, logic model ini dinamakan sebagai theory of change atau teori perubahan. Karena sistem pengukuran kinerja ini akan sangat membantu kita dalam merancang berbagai program kerja yang impactful atau berdampak luas, yang mana juga sesuai dengan target yang ingin kita capai. Oleh karena itu, kembali saya katakan bahwa logic model ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sedang melaksanakan program WIRUN Heritage, terutamanya Anda sekalian yang sedang merancang program International Gamelan Festival. Melalui logic model ini, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian dapat merancang kegiatan-kegiatan yang lebih impactful, dengan harapan semakin terkenalnya nama Desa Wirun ini sebagai desa wisata bertaraf internasional, dan juga sebagai desa sentra gamelan. Oke, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas cara penyusunan dari logic model ini, agar dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam membentuk program yang lebih impactful. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.